Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriadi, mahasiswa PPL 2 dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya ber-PPL di sekolah saya dulu, Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan hari ini kita akan masih membahas tentang induksi matematika. Subbabnya yaitu bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Nah, pada buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2017, di sana bentuk-bentuk penerapan induksi matematika ada 3. Yang pertama, penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Kemudian yang kedua, penerapan induksi matematika pada keterbagian. Dan yang terakhir, penerapan induksi matematika pada ketaksamaan atau ketidaksamaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan manfaat yang banyak bagi kita dan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian dan penerapan induksi matematika pada ketaksamaan. Pada keterbagian, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada keterbagian tersebut bukan hanya dapat membagi, tapi habis dibagi, atau bisa dikatakan kelipatan dari suatu bilangan tersebut. Nah, misalkan seperti ini, 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, pola ini adalah pertambahan dari 3. Nah, artinya ini dapat habis dibagi oleh 3. Nah, jadi seperti itu pada induksi matematika pada keterbagian. Untuk memahami lebih dalam tentang bentuk-bentuk penerapan induksi matematika pada keterbagian, kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Tunjukkan bahwa bahwa 11 pangkat n dikurang 6 habis dibagi 5. Nah, kemarin sudah saya jelaskan untuk menentukan kebenaran suatu rumus atau formula di dalam induksi matematika itu menggunakan 2 prinsip, yaitu yang pertama langkah awal dan kedua langkah induksi. Langsung saja kita masuk ke prinsip yang pertama atau langkah awal. Langkah awal adalah P1 11 pangkat n dikurang 6 sama dengan 11 pangkat 1 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi P1 benar. Nah, pada teorema ini, pada formula ini atau rumus ini, langkah awal pada induksi matematika sudah teruji kebenarannya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi. Langkah induksi. P1 benar, maka P2 juga benar, atau menghasilkan n sama dengan k. Nah, di sini kita akan membuktikan kebenaran dari PK benar, maka PK nomor 1 juga benar. Nah, pada langkah induksi ini kita akan membuktikan kebenaran dari PK tambah 1. Nah, karena formula ini 11n dikurang 6 habis membagi 5, maka kita bisa misalkan jadi seperti ini.
11K dikurang 6, karena habis dibagi 5 kita kalikan atau sama dengankan dengan 5, sama dengan 11K sama dengan 5M dikurang 6. Kemudian karena kita ingin membuktikan dari PK tambah 1, maka bentuk dari 11K tambah 1 dikurang 6 adalah 11K dikali 11 dikurang 6. Kenapa jadi 11K dikali 11? Karena bentuk dari K tambah 1, 11K tambah 1 adalah 11K, 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurang 6. Maka hasilnya, kemudian kita masukkan 11K tadi adalah 5M dikurang 6 dikali 11 dikurang 6, maka menghasilkan 55M dikurang 66 dikurang 6. Hasilnya adalah 55M dikurang 60, atau sama dengan 5 dikali 11M dikurang 12. Nah, maka sudah terbukti bahwa 11K tambah 1 dikurang 6 akan menghasilkan 55M kurang 60 atau kelipatan dari 5. Maka formula ini sudah terbukti kebenarannya menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi kesimpulannya 11M dikurang 6 benar. Nah, jadi ini tadi contoh soal untuk pembuktian penerapan induksi matematika pada keterbagian. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah bentuk penerapan induksi matematika pada kotak samaan atau ketidaksamaan. Tadi kita sudah membuktikan contoh dari bentuk penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh dari penerapan induksi matematika pada ketaksamaan atau ketidaksamaan. Mendengar kata ketidaksamaan pasti kita akan ingat dengan dua tanda, yaitu lebih dari dan kurang dari. Nah, pasti kita akan ingat ke tanda ini. Untuk memahami lebih dalam tentang bentuk penerapan induksi matematika pada ketaksamaan, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan seperti ini. Misalkan PN sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 pangkat atau 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah n kuadrat itu lebih dari n pangkat 3 bagi 3 atau per 3. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah formula ini pada penerapan induksi matematika pada ketaksamaan atau ketidaksamaan itu benar atau salah. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, itu adalah langkah induksi. Langkah induksi tadi yaitu P1 sama dengan N pangkat 2 1 pangkat 2 lebih dari 1 pangkat 3 per 3. 1 lebih dari 1 per 3. Nah, untuk langkah yang pertama itu ini langkah awal, bukan langkah induksi. Nah, untuk langkah yang pertama itu sudah terbukti kebenarannya kalau P1 itu benar. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, langkah induksi.
P1 benar, maka P2 benar. Sehingga menghasilkan N sama dengan K. Nah, di sini kita akan membuktikan N sama dengan K tambah 1. Kita ke sebelah. PK sama dengan 1/2 tambah 2/2 3/2 ditambah K pangkat 2 lebih dari K pangkat 3/3. Karena kita ingin membuktikan PK tambah 1, maka PK tambah 1, kedua ruas ini kita tambahkan dengan K tambah 1/2 sama dengan 1/2 2/2 3/2 ditambah K pangkat 2 ditambah K tambah 1/2 ditambah lebih dari K pangkat 3/3 ditambah K tambah 1/2 menghasilkan K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 3/3 atau K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah 2/3 sama dengan K tambah 1 pangkat 3/3 ditambah 3K ditambah 2/3 lebih dari K tambah 1 pangkat 3/3. Nah, jadi untuk formula ini sudah terbukti kebenarannya dengan menggunakan dua prinsip induksi matematika, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Jadi kesimpulannya PN sama dengan 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2 ditambah N pangkat 2 lebih dari N pangkat 3/3 benar. Nah, kesimpulannya sudah ada. Jadi kesimpulannya adalah PN adalah benar. Nah, mungkin itu saja dari saya, sedikit contoh soal dari pembuktian kebenaran penerapan induksi matematika pada keterbagian dan ketaksamaan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.